warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami dari yang beranggotakan saya sendiri Dina Khadijah Saputra. Lalu yang kedua ada Muhammad Zulkarnain, yang ketiga ada Yulvia Septi Anissa, dan keempat ada Meldawati, lalu yang terakhir ada Yunita Salsabila Sari, akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan dengan dukungan Sistem Informasi Geografis. Baik, langsung saja kita masuk ke kajian materi kita pada presentasi kali ini. Jadi tingginya kejadian penyakit yang diakibatkan faktor lingkungan itu mendorong upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Dalam contohnya itu dapat dilihat dari masih tingginya kejadian penyakit DBD dan diare di beberapa provinsi. Dan sebagai contohnya pada tahun 2008 ada 15 provinsi yang melaporkan kejadian KLB diare dengan jumlah penderita sebanyak 8.443 dengan jumlah kematian sebanyak 209 orang atau CFR-nya sebesar 2,48%. Ini berdasarkan data Departemen Kesehatan tahun 2008. Berdasarkan target Millennium Development Goals tahun 2015, disebutkan bahwa akses masyarakat secara umum terhadap sanitasi itu cuma sebesar 68%. Namun, sanitasi tidak menjadi prioritas utama dalam pembangunan, baik secara tingkat nasional, regional, badan legislatif, maupun sektor swasta. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukannya itu adalah dengan cara pemetaan cakupan kesehatan lingkungan guna menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Sehingga dengan hal itu kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan nantinya itu benar-benar sesuai dengan pokok permasalahannya. Lalu adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi geografis di Puskesmas Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Dan adapun metodenya berupa penelitian yang digunakan yaitu rancangannya itu bersifat kualitatif. Kualitatifnya itu berupa research yang menggunakan pekerja yang sama dalam pengembangan ini. Jadi diharapkannya sistem informasi yang dihasilkan itu nantinya sesuai dengan harapan pengguna puskesmas. Lalu lanjut untuk penelitiannya ini diambil di Puskesmas Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, dengan objek yang diambil itu berupa keseluruhan hasil dari identifikasi proses-proses informasi pada kegiatan pemantauan lingkungan yang dilakukan. Analisa datanya itu meliputi perbandingan dari angka analisanya yang diambil itu dilakukannya data sekunder terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk menentukan proses pada penelitian sementara. Jadi untuk hasil observasi yang dilakukan itu diperoleh berbagai bentuk formulir penilaian. Ada yang pertama itu ada formulir pemantauan air bersih yang bersih tentang pemantauan berbagai sumber-sumber air bersih dan air minum yang digunakan oleh masyarakat setempat. Apakah sumber air bersihnya sudah sesuai dan apakah yang mereka konsumsi itu benar-benar air yang bersih. Kemudian yang kedua itu ada formulir pemantauan rumah sehat yang berisi tentang penilaian komponen fisik rumah, sarana sanitasi dan perilaku penghuni. Jadi dinilai dari fisik rumahnya apakah sudah benar-benar sesuai dengan kesehatan lingkungan dan apakah terdapat sarana sanitasi dalam rumah tersebut dan bagaimana perilaku penghuninya, apakah sudah sesuai dengan menjaga kesehatan lingkungan. Kemudian ada formulir pemantauan kesehatan tempat-tempat umum dan tempat-tempat institusi yang berisi tentang penilaian kesehatan lingkungan di tempat tersebut. Jadi dia menilai lingkungan yang ada di tempat-tempat umum dan tempat-tempat institusi tersebut. Kemudian ada juga formulir pemantauan jentik berkala yang berisi tentang penilaian keberadaan jentik di rumah tangga. Jadi setiap rumah yang ada di masyarakat itu dilihat tempat-tempat yang memiliki jentik. Dan kemudian ada juga formulir kegiatan klinik
sanitasi yang berisi tentang SOP, klinik sanitasi, dan bentuk kegiatan yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada perencanaan desain aplikasi. Pada tahap ini aplikasinya itu masih akan dibuat atau masih dirancang. Nah, yang perancangannya ini berbasis web, disesuaikan dengan tujuan program kesehatan lingkungan. Nah, aplikasi yang dibuat nantinya itu diharapkan dapat memberikan data dan informasi sekaligus visualisasi kondisi kesehatan lingkungan dalam bentuk peta tematik, sehingga dapat dianalisis dan memberikan gambaran kondisi nyata dari keadaan masyarakat di tempat tersebut untuk dijadikan pedoman dalam program kesehatan lingkungan yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya ada gambaran aplikasi. Nah, untuk gambaran aplikasinya, saat pengguna telah masuk ke sistem, maka akan terdapat beberapa menu. Pilihannya antara lain itu ada menu input data, bisa diinput misalnya sarana air bersih, tempat-tempat umum, angka bebas jentik, dan juga rumah sehat. Nah, setelah itu akan ada tampilan output dalam bentuk peta tematik, bisa juga dalam bentuk grafik, maupun dalam bentuk tabel pelaporan. Nah, penilaian pemeriksaan sarana air bersih ini, ataupun tempat-tempat umum tadi, dan rumah sehat, serta angka bebas jentik ini disesuaikan dengan formulir pelaporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Baik, pada slide selanjutnya membahas mengenai implementasi. Implementasi dari jurnal tersebut adalah sistem ini dijalankan pada komputer sistem dengan operasi Windows, di mana operasi Windows itu memiliki RAM 1 GB dan hard disk 80 GB dan prosesor 2 core, dan sistem ini masih dijalankan secara offline. Pada implementasi di jurnal tersebut dilakukan uji coba input data rumah sehat, data pemeriksaan jentik, dan angka kejadian penyakit pada wilayah Kelurahan Ngadirojo Kidul. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke dalam evaluasi. Pada tahapan ini ditujukan untuk secara teknis, operasional dapat memberikan kemudahan dan memberikan manfaat, mengevaluasi apakah masih terdapat kekurangan dalam pembuatan aplikasi tersebut. Hasil wawancara mendalam untuk mengevaluasi penggunaan sistem informasi kesehatan lingkungan ini dengan dukungan informasi geografis bagi pengelola program, peneliti menjabarkan berdasarkan persepsi manfaat dan persepsi kemudahan. Nah, kemudian beberapa kebutuhan yang melatar belakangi perlunya dibuat aplikasi sistem informasi kesehatan lingkungan ini berdasarkan pengguna dan pelaksana PKL, yaitu kebutuhan akan model atau sarana yang membuat pekerjaan menjadi cepat, tepat, dan akurat, kemudian kebutuhan interkoneksitas data, kebutuhan atas ketersediaan data terolah, dan kebutuhan informasi kondisi dan kualitas lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian pembahasan mengenai kebutuhan yang mendasari perlunya aplikasi SIMKL, yang mana terdapat dua kebutuhan. Ada kebutuhan fungsi SIMKL untuk mempermudah penyelenggaraan program PKL, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi mengingat keterbatasan kuantitas dan kualifikasi tenaga pelaksana di tingkat puskesmas, dinas kesehatan untuk menunjang kelancaran program. Kedua, bagian kebutuhan informasi. Informasi yang dibutuhkan meliputi output data yang terolah dan tersaji dalam informasi secara visual yang mudah dipahami dan mudah didapat. Lalu ada manfaat sistem. Manfaat yang diperoleh dengan adanya sistem ini antara lain, satu, kemudahan dalam melakukan input data. Yang kedua itu adalah sistem dapat menampilkan distribusi hasil inspeksi melalui peta. Yang ketiga, tersedianya menu yang dapat berubah ataupun menambah jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan
yang belum ada pada formulir infeksi. Yang keempat, manfaat yang diperoleh dalam sistem ini yaitu dapat ditampilkannya distribusi hasil inspeksi sanitasi melalui peta tematik berdasarkan wilayah, dusun, atau dukuh. Yang kelima, hasil laporan dapat berupa print out maupun dalam bentuk file. Yang terakhir itu adalah kesimpulan dan saran. Yang mana pada bagian kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan telah dapat dikembangkan sistem informasi kesehatan lingkungan dengan dukungan sistem informasi geografis di Puskesmas Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, dan dihasilkan sistem desain SIM-KL berbasis web yang dapat diaplikasikan untuk mempermudah pengelolaan data kesehatan lingkungan, serta menghasilkan output berupa peta tematik dan pelaporan data sesuai format pelaporan berdasarkan wilayah dusun atau dukuh. Sarannya, perlu dilaksanakannya penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan lingkungan ini, dan perlu dilakukannya kajian lanjutan tentang upaya pengintegrasian dengan sistem informasi yang lain yang telah ada, seperti sistem informasi Puskesmas atau SIMPUS. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi presentasi ini dapat bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.